Bau tak sedap dari ruang sidang. Aroma tidak sedap kembali meruap dari ruang sidang. Para pengadil yang disebut sebagai wakil Tuhan itu kembali berulah. Lakon kali ini dimainkan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Senin 13 Januari lalu mengabulkan banding warga negara asing atau WNA asal Tiongkok, Yu Hao, 49 tahun, pemilik perusahaan Pu'er Rui Hao Lao Wu Yu Shan Gongxi. Yu Hao dinilai tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal. Atas penilaian itu, oleh majelis hakim yang memimpin sidang banding perkara tambang emas ilegal 774 kg yang merugikan negara hingga 1,02 triliun rupiah, Yu Hao dibebaskan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Ketapang Pontianak memvonis Yu Hao dengan hukuman pidana 3,5 tahun dan denda 30 miliar rupiah. Putusan janggal yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak ini menambah panjang daftar vonis janggal yang dikeluarkan lembaga peradilan. Putusan itu jelas menambah rasa kejengkelan publik lantaran dikeluarkan di tengah masih panasnya perdebatan soal vonis super ringan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada kasus korupsi timah. Bulan lalu, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya menjatuhi terdakwa kasus dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada 2015-2022, Harvey Muiz, dengan hukuman pidana penjara 6,5 tahun. Vonis ini dinilai sangat tak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Sebelumnya, PN Surabaya juga mengeluarkan vonis aneh dengan membebaskan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dini Sera Afrianti. Belakangan kasus ini menyeret para pengadil di kasus tersebut, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul Kemeja Hijau. Terakhir, mantan Ketua PN Surabaya juga telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap terkait dengan pemberian vonis bebas Ronald tersebut. Berkaca dari kejanggalan di kedua kasus sebelumnya, bukan tidak mungkin putusan bebas terhadap penambang ilegal asal Tiongkok itu juga tidak murni dilatar belakangi pertimbangan hukum. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Patut diduga ada permainan di balik putusan tersebut. Vonis bebas penambang ilegal asal Tiongkok tersebut juga semakin menguatkan kecurigaan publik adanya mafia peradilan yang sudah begitu mencengkeram dan berlangsung secara sistematis di negeri ini. Semakin kesini, semakin banyak pembuktian bahwa keberadaan mafia peradilan bukan sekadar rumor. Jika dicermati, sebenarnya kejanggalan kasus ini sudah terjadi sejak tuntutan. Bagaimana mungkin dengan kerugian negara yang mencapai 1 triliun rupiah terdakwa hanya dikenai tuntutan 5 tahun dan denda 20 miliar rupiah? Ini jelas melecehkan akal sehat publik karena di tempat lain seorang warga Gunung Kidul yang mencuri 5 potong kayu untuk memenuhi tuntutan perut keluarganya dituntut 5 tahun penjara. Sudah tuntutannya rendah, makin ditambah pula dengan vonis di pengadilan tingkat pertama PN Ketapang Pontianak yang memberikan diskon hampir 50% dari tuntutan, yakni 3 tahun dan 6 bulan serta denda 30 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bahkan kemudian berubah lagi menjadi vonis bebas di persidangan banding di Pengadilan Tinggi Kalbar. Rangkaian kejanggalan itu semakin mengabsahkan kecurigaan publik. Banyaknya putusan-putusan tak masuk akal dan sulit dicerna nalar yang dibuat para hakim di pengadilan itu sesungguhnya akan meruntuhkan wibawa pengadilan itu sendiri, termasuk wibawa para pengadil.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian Mahkamah Agung atau MA demi menjaga marwah lembaga peradilan. MA harus lebih ketat mengawasi para hakim dan menindak keras hakim yang melanggar kode etik. Jangan sampai MA justru menjadi pusat dari pusaran mafia peradilan seperti dalam kasus Ronald Tanur. MA harus kembali menegaskan ke hakim-hakimnya untuk tetap menjaga amanah dan jangan sampai menghilangkan kepercayaan publik. Bukan hanya MA, putusan janggal Pengadilan Tinggi Pontianak juga semestinya menjadi perhatian serius Komisi Yudisial. Sebagai pengawas eksternal MA, semestinya KY harus segera mengusut tuntas kasus tersebut. Bukan hanya menunggu laporan publik. Bongkar segera jika ditemukan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim. Publik berharap baik MA maupun KY mampu menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya. Jangan jadikan lembaga peradilan sebagai pasar peradilan. Siapa yang punya duit, dia yang menang. Stop aroma tidak sedap yang terus meruap dari lembaga peradilan.